Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama panjatkan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Syukur yang sudah selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan, di mana kita sebagai hambanya yang lemah, hambanya yang tidak memiliki apa-apa, kemudian dipenuhi segala kebutuhan kita ketika kita hidup di dunia. Semua fasilitas sudah Allah berikan. Nah, sudah selayaknya fasilitas yang Allah berikan ini kita gunakan dalam rangka untuk kebaikan, dalam rangka untuk ketaatan, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta apa-apa dari kita sebagai hambanya. Kewajiban kita kepada Allah hanya menyembahnya saja dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia kecuali untuk menyembah Allah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah juga menyatakan, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diperintahkan kita oleh Allah untuk menyembahnya, bahkan seluruh manusia tanpa terkecuali diperintah untuk menyembahnya. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dijadikan langit dan bumi ini bisa digunakan oleh kita sebagai hambanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita, rezeki kita, untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini monggo kita sama-sama kita gunakan untuk menambah amal ibadah kita, amal baik kita, sehingga ketika tiba saatnya kita sowan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak terlalu malu, ya, tidak malu, bisa mempertanggungjawabkan ketika ditanya, "Waktu yang telah aku berikan kepadamu, untuk apa kau gunakan?" Kita bisa menjawab, ya untuk iktikaf di masjid,
mengaji surat Yasin, mentadabburi Al-Quran, dan lain sebagainya. Demikian. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Kemudian kita akan tadabbur, merenungi apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'minu. Apakah kalian tidak mengetahui annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linu, apa-apa yang kalian sembunyikan dan apa-apa yang kalian tidak sembunyikan, wa ma yu'linun, yang kalian lakukan secara terang-terangan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Di antara mereka ada yang ummiyun. Ummiyun itu adalah orang-orang yang tidak bisa membaca, orang-orang yang tidak bisa menulis, buta huruf, bodoh. La ya'lamuna al-kitaba, mereka tidak bisa menulis, illa amaniya wa ilhum illa yadunnun. Yang mereka katakan, yang mereka tulis di dalam kitab mereka itu hanyalah amani. Amani itu angan-angan, ya, wa inhum illa yadunnun, dan mereka hanya mengira-ngira saja. Nah, nanti saya jelaskan siapa mereka. Bagi mereka ini kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kecelakaanlah bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Setelah mereka tulis kitab itu, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Kitab ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka membelinya dengan harga yang sedikit. Maksudnya dari mereka menulis kemudian disebarkan dan mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesenangan dunia, untuk mendapatkan cuan, kalau bahasa sekarang itu cuan. Nah, ini termasuk orang-orang yang menjual agama. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Diulangi lagi kalimat al-wail, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengulangan kalimat di dalam Al-Quran banyak. Contohnya kalimat-kalimat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Salah satu contoh, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu di dalam surat Ar-Rahman diulang berkali-kali. Dan pengulangan seperti ini tujuannya adalah untuk menegaskan, menguatkan bahwa kita itu sebagai hambanya tidak patut, tidak boleh untuk menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu, tidak boleh mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya nikmat Allah yang sangat banyak. Ya. Nah, dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kalimat al-wail. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaanlah bagi dari apa-apa yang mereka tulis itu. Wa wailun lahum mimma yaksib. Kecelakaan juga bagi mereka dari apa-apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka mengatakan seperti itu, melakukan hal itu? Ya. Menulis kitab dari mereka sendiri, dari hasil perkiraan mereka sendiri, kemudian diaku-aku ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya laku, supaya dapat cuan tadi. Kenapa? Karena mereka beranggapan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan, paling nanti kita disentuh api neraka, disiksa oleh Allah di neraka hanya beberapa hari saja. Habis itu akan dibebaskan. Ya. Padahal kedustaan yang mereka lakukan itu ya tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Kekafiran yang mereka lakukan ya tidak akan pernah menyelamatkan mereka dari api neraka. Wa qalu lan tamassana an-nar. Mereka mengatakan ya tidak akan menyentuh kami api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Dan nanti kita akan sebut siapa mereka yang punya pikiran seperti itu, sehingga kemudian kita tidak meniru. Dan kita lanjutkan. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, qul katakanlah attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian menjadikan janji untuk Allah, atau apakah kalian itu terikat janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala yukhlifallahu ahdahu. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jadi kalau Allah sudah berjanji, maka Allah pasti akan memenuhi janji, menepati janji. Kalau berjanji akan memberi nikmat, pasti akan diberi nikmat. Kalau Allah berjanji akan mengazab, pasti akan mengazab. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kalian mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang kalian tidak ketahui. Amin. Ayat terakhir yang akan kita baca, ada dua ayat lagi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabul nar hum fiha khalid. Bala, benar. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bihi, dengan keburukan-keburukan itu kemudian dicatat sebuah kesalahan, ya, dicatat sebagai kesalahan. Wa hatat bihi khati'atuhu, ya. Fa ulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalid, dan mereka di dalam neraka itu kekal. Nah, tadi mereka mengatakan, ya, beranggapan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dud.
Jadi neraka itu kata mereka hanya akan menyentuh kita itu hanya sebentar, beberapa hari saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika seorang melakukan sebuah kesalahan dan mereka itu apa? Wa hatat bihi khati'atu wa hatat bihi khati'atuhu, dan mereka itu tenggelam dengan kesalahannya, penuh melakukan kesalahannya. Faulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal. Artinya apa? Bukan lan tamassanan nar illa ayyaman ma'duda, bukan hanya beberapa hari saja mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, akan tetapi hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka. Nah, ini merupakan kerugian yang tidak akan pernah ada akhirnya. Ya, ketika kita meninggalkan dunia hanya ada dua tempat kembali, satu ke surga, satu ke neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Kalau kita selamat dari neraka pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak masuk ke dalam surga akan masuk ke dalam neraka. Dan di dalam kedua tempat kembali ini Allah kekalkan, penduduknya itu Allah kekalkan. Nah, itu orang-orang yang melakukan kesalahan. Siapa yang akan masuk ke dalam surga? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Nah, penduduk surga itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka lah penduduk surga, dan di dalam surga mereka juga kekal. Sekarang kita kembali ke ayat pertama yang mengatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika melakukan suatu perbuatan buruk, perbuatan kemaksiatan, ya. Karena kita tidak akan pernah bisa menyembunyikan perbuatan buruk tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di dalam ayat ini ketika mengatakan awala ya'lamun, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui yang kalian sembunyikan dan yang kalian tidak sembunyikan, yang kalian lakukan secara terang-terangan. Nah, kalimat di sini ada kalimat pertanyaan, tapi pertanyaan bukan untuk dijawab. Ya, kalimat ini pertanyaan yang menunjukkan kalimat heran. Artinya begini, kenapa kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk sementara Allah itu tahu kalau kalian itu melakukan perbuatan buruk? Tidak bisa sembunyi. Seharusnya apa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, konteksnya itu seperti itu. Walaupun sebenarnya teksnya di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wah, jadi kebiasaan orang Yahudi salah satunya di antaranya di sini adalah ya, mereka itu merubah kitab yang telah Allah berikan. Merubah kitab, menyembunyikan isi daripada kitab. Ya. Jadi isi Taurat, isi Injil yang tidak sesuai dengan keinginan mereka,
ya, yang tidak mendatangkan cuan tadi itu ya, itu disembunyikan, ya kan ya, disembunyikan. Sementara yang menguntungkan bagi mereka itu disampaikan. Bukan hanya zaman dulu, sampai dengan zaman sekarang. Ya, sampai dengan zaman sekarang. Sekarang pun kitab yang dibacakan oleh mereka itu ayat-ayat yang sekiranya itu membuat keyakinan mereka, kelompok mereka itu eksis. Ya, ayat-ayat yang membuat jamaahnya itu ragu, sembunyikan itu rapat-rapat, gak akan pernah disampaikan kepada jamaatnya. Silakan bisa dicek, ya, dicek di pengakuan daripada para mu'allaf, para pendeta yang kemudian mereka mendapat petunjuk masuk ke dalam Islam. Ya, seperti itu, ya, yang mereka lakukan. Ya, ternyata kebiasaan menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab, baik itu Taurat maupun Injil, itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman dulu sudah. Ya, zaman Rasulullah, ya, sama, ya, sama. Jadi Rasulullah itu kan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, orang Yahudi itu bawa kitab Taurat, tangannya ditutupkan begini. Ya, kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, hukuman bagi orang yang berzina itu apa? Nah, di kitab Taurat mereka itu ada kalimat rajam. Rajam itu dilempari sampai meninggal gitu kan. Ditutup kalimat rajam. Kata Rasulullah, ya, kalau di kitab kalian apa? Kalau di kitab kami ini dibacakan, ya, kalimat rajamnya ditutup. Kemudian oleh sahabat yang bisa baca, Rasulullah itu ya Rasulullah, coba tangannya orang Yahudi itu suruh angkat. Diangkat ternyata ada kalimat rajam. Ya, jadi hukuman di perbuatan zina di Taurat, di Injil, di Islam sama. Ya, karena memang pada dasarnya kitab Taurat, Injil, Al-Quran itu kan sumbernya satu. Nah, Al-Quran ini menyempurnakan ya kitab-kitab yang sebelumnya ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana kita sebagai umat Islam jangan kemudian meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, berangan-angan, kemudian menyembunyikan kebenaran, menulis kitab atau tulisan-tulisan dalam rangka untuk mendapatkan cuan tadi itu, ya, mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat murka dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Mungkin ini yang bisa kita baca pada malam hari ini, ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.